Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rijal Yakmal, NPM 19630629 dari kelas TI 4B reguler PJB pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosesor paralel dari mata kuliah sistem terdistribusi. Yang pertama ialah model-model komunikasi. Di sini dijelaskan bahwa pemrosesan paralel adalah pelaksanaan instruksi secara bersamaan waktunya. Kemudian dua model komunikasi, yaitu yang pertama multiprosesor, yang kedua multikomputer. Kemudian ada taksonomi komputer paralel, yang menurut Flynn, yaitu yang pertama komputer SISD, atau singkatan dari Single Instruction Stream, Single Data Stream. Yang kedua ialah komputer SIMD, yaitu Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Yang ketiga ada MISD, yaitu singkatan dari Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Yang keempat ada komputer MIMD, yaitu Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Yang pertama ialah komputer SISD, atau Single Instruction Stream, Single Data Stream, yang bercirikan satu prosesor, satu instruksi stream, data disimpan di satu memori, yang disebut uniprosesor. Kemudian komputer SIMD, Single Instruction Stream, Multiple Data Stream, yang bercirikan instruksi mesinnya tunggal, eksekusi dikendalikan secara simultan, terdapat sejumlah elemen proses, setiap instruksi dieksekusi dalam set data yang berbeda oleh proses yang berbeda. Yang termasuk SIMD adalah array prosesor dan vektor prosesor. Sifat komputer SIMD adalah yang pertama mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah hardware. Yang kedua beroperasi secara bersama-sama pada beberapa elemen data yang berbeda. Yang ketiga menjalankan komputasi yang sama pada semua elemen data. Kemudian ada komputer MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream, yang bercirikan satu aliran instruksi, banyak aliran data, belum dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian ada komputer MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream, yang bercirikan terdiri dari sejumlah set prosesor, terdiri dari sejumlah set data yang berbeda, secara simultan mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda. Sifat komputer MIMD adalah yang pertama mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah prosesor independen. Yang kedua, membagikan sumber termasuk memori utama ke prosesor independen. Yang ketiga, setiap prosesor menjalankan programnya sendiri. Yang keempat, setiap prosesor berfungsi secara independen dan bersama-sama. Yang termasuk MIMD ialah yang pertama multikomputer atau loosely coupled. Yang kedua multiprosesor tightly coupled. Kemudian ada di sini dijelaskan bahwa multiprosesor. Multiprosesor ialah sebuah sistem komputasi paralel yang didasarkan pada pemakaian memori tunggal secara bersama-sama. Model multiprosesor berkembang menjadi software, menggunakan bersama sebuah ruang alamat virtual tunggal yang dipetakan pada memori bersama untuk membaca atau menulis sebuah word memory dengan menjalankan instruksi load dan store. Multiprosesor sulit untuk dikembangkan, tapi mudah diprogram. Contohnya Sun Enterprise 10.000, Qwen Numa Q, SGI Origin 2000, dan HP atau Convex Exemplar. Sebuah sistem komputer paralel di mana setiap CPU memiliki memorinya sendiri dan independen, disebut juga dengan sistem memori terdistribusi. Setiap CPU memori lokal sendiri yang bisa diakses dengan hanya menjalankan instruksi load dan store, tetapi tidak bisa diakses oleh CPU lain. Multikomputer memiliki satu ruang alamat fisik per CPU. Multikomputer mudah untuk dikembangkan, tapi sulit diprogram. Contohnya SP2 IBM
Option Red Intel atau Sandia dan Co. Wisconsin. Kemudian ada kombinasi multiprosesor dengan multikomputer. Ialah yang pertama, rancangan yang dapat diskalakan. Rancangan komputer paralel yang dapat terus beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU diparalelkan. Yang kedua, Distributed Shared Memory atau DSM. Memori bersama yang menyediakan satu ruang alamat virtual bersama dengan penghalaman pada sistem seluruhnya. Yang ketiga ada sistem runtime bahasa. Bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori bersama yang diimplementasikan oleh kompiler dan sistem runtime. Kemudian ada jaringan interkoneksi. Ada 5 komponen. Yang pertama CPU, yang kedua memori, yang ketiga interface atau peralatan yang membawa pesan masuk dan keluar dari CPU dan memori. Yang keempat, penghubung, saluran fisik yang dilalui bit-bit untuk berpindah tempat. Yang kelima, switch, peralatan yang memiliki banyak port input dan output, dan port output. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah dalam penyampaian materi dan kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.